Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan pertemuan demi pertemuan selanjutnya. Kita akan memasuki pertemuan yang ke-10. Pada pertemuan ke-10 hari ini, kita akan membahas tentang hubungan linear dalam penerapan ekonomi. Jadi, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang fungsi linear ya, fungsi linear dan fungsi non linear. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan ekonominya. Fungsi linear sangat lazim diterapkan dalam ilmu ekonomi, baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Nah, oleh karena itu, bagi setiap mahasiswa, silahkan mempelajari teori ekonomi mikro dan ekonomi makro, baik ekonomi mikro konvensional maupun ekonomi mikro Islam, maupun makro ya. Nah, itu kan ada makro konvensional dan makro Islam. Nah, dua variabel ekonomi atau lebih sering berhubungan satu dengan yang lainnya yang akan diterjemahkan dalam bentuk persamaan linear. Jadi contohnya itu seperti penerapan fungsi linear dalam teori ekonomi mikro, yaitu contohnya fungsi permintaan, fungsi penawaran dan keseimbangan pasar. Kemudian ada lagi yang lain, pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Itu juga berarti satu variabel dengan variabel yang lain ya, berarti pengaruh pajak berarti variabel pajak dengan variabel keseimbangan pasar. Nah, itu nanti menggunakan fungsi linear. Kemudian ada lagi pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Nah, misalkan ada dua macam barang, misalkan laptop dengan handphone. Nah, itu kan dua macam barang. Nah, nanti dihitung keseimbangannya, kemudian keseimbangan pasarnya, fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Biaya berarti masuknya kemana? Ke teori produksi ya. Di pengantar ilmu ekonomi kan kalian sudah mempelajari tentang produksi. Kemudian, nah itu kan ada biaya, ada tenaga kerja, ada bahan baku, ada barang yang dihasilkan atau kuantiti. Nah, seperti itu ya. Kemudian 7 keuntungan, kerugian dan pulang pokok. Peluang kayaknya ini peluang pokok. Kemudian yang ke-8 fungsi anggaran. Jadi mungkin kalau APBN masuknya ke makro ya. Anggaran belanja seperti itu. Nah, itu menggunakan fungsi linear dan lain-lain, masih banyak lagi. Kemudian contoh dari penerapan fungsi linear dalam ekonomi makro, ini ekonomi yang makro. Kemudian fungsi pajak, investasi, impor, pendapatan nasional, APBN itu ya berarti anggaran dan pendapatan nasional itu bisa menggunakan fungsi linear dalam teori ekonomi makro. Kemudian analisis ISLM dan lain-lain, masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, ini contoh dari grafiknya. Fungsi permintaan dan fungsi permintaan atau demand itu menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah yang diminta. Yang namanya permintaan itu kan berarti diminta ya, barang atau jasa yang diminta. Nah, variabelnya apa? Harga. Biasanya ketika jumlah barangnya naik, maka harga akan turun. Misalkan
produsen memproduksi barang terlalu banyak. Nah, itu kan nanti akan otomatis dalam pendistribusian itu kan harganya ya udah deh, yang penting barangnya habis. Berarti harganya diturunkan. Kayak gitu kan ya analoginya. Nah, apabila harga naik seperti ini musim lebaran itu harga gas ya, gas LPG itu biasanya naik kalau menjelang lebaran. Karena apa? Karena kebutuhan manusia yang kebutuhan masyarakat itu meningkat. Yang biasanya masak sehari itu berapa kali, 2 kali, nah ini masaknya bisa berkali-kali, ada membuat kolak, membuat makanan, lauk, nasi, kemudian goreng-gorengan dan banyak lah ya pokoknya ya. Kemudian masak daging yang lama banget. Nah, itu kan akan meningkatkan permintaan atas gas LPG itu meningkat. Nah, ketika harga otomatis kan harganya akan meningkat ya. Nah, permintaan meningkat, nah jumlah barangnya akan sedikit. Nah, yang akan mengakibatkan harganya akan naik. Jadi ketika barangnya sedikit seperti kelangkaan LPG, nah itu harganya akan naik. Ketika kuantiti turun, harga akan naik. Ketika kuantiti atau jumlah barangnya naik, maka harganya akan turun. Adapun rumusnya itu sebagai berikut ya. Q sama dengan A min BP. Nah, BP itu B-nya itu bilangannya, P-nya itu price atau harga, Q-nya itu quantity. Nah, bisa dilihat kurvanya. Kurva permintaan itu sebanding ya. Jadi ketika jumlahnya naik, maka harganya akan turun. Jadi kurvanya seperti segitiga itu. Diperhatikan ya, itu P yang di atas yang vertikal, Q yang horizontal. Kemudian fungsi penawaran atau supply itu menghubungkan antara variabel harga dengan variabel jumlah barang yang ditawarkan. Jadi berbeda dengan kurva permintaan. Kurva penawaran itu kurvanya itu naik. Jadi rumusnya itu Q sama dengan min A plus BP. Q-nya itu quantity jumlah barang atau jasa. Kemudian P-nya itu price atau harga. Kemudian B-nya itu bilangannya. Nah, apabila harga turun, maka jumlah barang atau jasa itu akan turun juga. Jadi itu penawaran. Nah, kenapa berbeda? Karena contohnya seperti ini ya. Ketika harganya turun, misalkan harga cabai biasanya kan naik ya, sampai 1 kilo itu bisa 60.000, bisa 80, ada juga kemarin sampai mencapai 100.000. Nah, ketika harga cabai turun, misalkan harganya itu 30.000, sekilonya 30.000 atau 20.000. Nah, maka kuantitinya jumlah barangnya itu juga akan turun. Karena apa? Misalkan harganya turun, itu kan berarti orang-orang ini lagi murah, ya udah ya beli kayak gitu. Nah, seperti contohnya itu yang ini deh, yang buah-buahan yang grosir itu loh, yang biasanya dibawa di bak mobil, di mobil bak pick up. Nah, itu kan biasanya harganya itu sangat miring ya. Nah, itu paling ya barangnya segitu aja, karena harganya murah akhirnya orang-orang pada membeli. Nah, karena membeli akhirnya jumlah suatu barangnya itu akan menurun juga. Nah, itu kok kurva penawaran, jadi berbeda ya. Nah, contohnya seperti berikut grafiknya kurva penawaran. Nah, itu yang grafiknya miring, yang garisnya miring itu kurva penawarannya. Kemudian price itu yang vertikal, kemudian Q-nya itu yang horizontal.
Nah, sekarang kita bahas tentang keseimbangan pasar. Nah, dari kurva permintaan dan penawaran itu seimbangnya di titik mana? Nah, kalau ini kan permintaannya grafiknya ke sana, ke mana arah ke kiri, kemudian penawarannya arah ke kanan. Nah, keseimbangan pasar kita akan mencari keseimbangan pasar atau equilibriumnya. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi nanti tidak akan mengalami namanya apa ya, kekurangan bahan pokok atau kelangkaan. Nah, seperti itu tidak ada. Jadi harus dicari keseimbangan pasarnya di mana, kayak gitu, harga yang sesuai, yang tengah-tengah kayak gitu, supaya pasar tersebut akan seimbang, tidak mengalami kelangkaan atau kekurangan bahan-bahan yang dijual di pasar. Nah, ketika terjadi kelangkaan seperti apa, maka masyarakat akan misalkan bahan pokok yang mengalami kelangkaan, otomatis kan kelaparan ya. Seperti misalkan gas LPG yang mengalami kelangkaan. Nah, itu kan masyarakat akan seperti apa? Akan sulit untuk memasak dan lain sebagainya ya. Nah, rumusnya adalah QD sama dengan QS. QD itu key demand atau quantity, jumlah permintaan. Kemudian QS itu key supply atau jumlah penawaran. Nah, silakan bisa dilihat grafiknya. Grafiknya itu silang ya, berarti ada QD dan QS. Nah, titik E itu titik tengah-tengah, itu sebagai titik keseimbangan. Jadi keseimbangannya itu di titik E. Nah, itu berapa? Nanti bisa dihitung ya. Kita hitung. Nah, kemudian PE, harga keseimbangan. Ini harga keseimbangan berarti nanti pedagang itu menjualnya pada harga PE. Jangan terlalu tinggi ke atas, tapi jangan terlalu rendah ke bawah juga, nanti tidak akan mendapatkan keuntungan, tapi di PE. Nah, itu nanti pasar jumlahnya, jumlah barang. Jangan terlalu ke kanan, itu quantity ya, yang key. Nah, jangan terlalu ke kanan. Kalau ke kanan nanti kebanyakan bahan atau jumlah barang, atau jangan terlalu ke kiri. Nanti kalau ke kiri kan sampai ke angka 0 itu akan mengalami kelangkaan. Nah, jadi di titik QE atau jumlah keseimbangan, jumlah barang yang seimbang itu berapa. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam kasus 1. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan. Nah, ini kita akan mencari jumlah keseimbangannya ya. P sama dengan 15 min Q. Sedangkan penawaran P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Nah, itu kita cari. Yang pertama, permintaan atau demand itu P sama dengan 15 min Q. Dimasukkan ya. Nah, QD berarti Q-nya itu di pindah ruas. QD sama dengan 15 min P jadinya. P-nya pindah ruas jadi min, 15-nya tetap plus ya. Nah, Q-nya yang tadinya min jadi plus karena pindah ruas ke kiri. Kemudian begitu juga dengan penawaran P sama dengan 3 plus 0,5, berarti QS sama dengan min 6. Kok jadi min 6 ya? Oh, ini disederhanakan, berarti 3-nya dikalikan sebentar. 0,5, sebentar, ini ada kesalahan penulisan, berarti nanti Bu Ilva akan koreksi ya. P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, Q-nya itu adalah QS sama dengan, oh iya betul, berarti dikalikan QS kan. QS itu kan berarti 0,5 Q sama dengan 3 min P.
Oh, ini min ya berarti ya. Kalau berarti 0,5 G sama dengan P min 3 atau min 3 plus P. Nah, kemudian 0,5-nya dibagikan ke 3P. Nah, berarti nanti jadinya min 6 plus 2P seperti itu ya. Cara sederhananya, tapi ini langsung ke ini, berarti ini tidak salah ya, ini betul ya. Nanti kalian bisa cari sendiri caranya itu. Ketika pindah ruas itu seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya 15 min P sama dengan min 6 plus 2P. Itu karena rumusnya itu apa tadi? Nah, ini dia rumusnya, QD sama dengan QS. Berarti boleh kalian tulis dulu di atasnya QD sama dengan QS karena itu rumus keseimbangan pasarnya. Nah, berarti 15 min P sama dengan min 6 plus 2P. Nah, 15 plus 6 sama dengan 2P plus P. 21 3 sama dengan 3P. P-nya sama dengan 21 dibagi 3 sama dengan 7. Berarti harga keseimbangannya adalah 7. Kemudian kuantitinya berapa? Kuantiti itu yang di di horizontal ya, yang tidur. Yang Q itu ada tulisannya ya, Q ya. Nah, kita cari QE-nya. Q sama dengan 15 min P. P-nya itu 7 ya tadi ya. 15 min 7 sama dengan 8. Berarti jumlah barang keseimbangan itu sama dengan 8. Jadi PE sama dengan 7 dan QE sama dengan 8. Itu dikatakan seimbang. Adalah sebagai berikut. Jika ada pertanyaan, ini selesai materinya ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan pada WA grup. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, tidak ada latihan ya. Tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.